Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ngopi Mas, ngobrol inovasi dan inspirasi. Kali ini kita bersama Mas Syadid. Beliau adalah seorang pengusaha dan juga founder dari Saga Muda. Ya, Wah, siap. gimana kabarnya Mas Syadid? Alhamdulillah sehat, Wah, alhamdulillah. ini tadi dari Alhamdulillah. mana nih? Dari jalan-jalan ini. Dari jalan-jalan. Oke, kali ini kita mau membahas terkait fenomena yang familiar, Mas. Ya, siap. Iya, jadi sudah sering kita dengar, sering kita bahas juga, atau jangan-jangan itu adalah kita sendiri gitu ya. Ya, kita akan bahas sandwich Iya, generation. Ya, kalau kita melihat generasi ini ya, Mas, identik dengan suka membantu ya. ya betul. Suka membantu. Suka membantu. Karena memang kalau saya lihat dari data itu ada Mm-mm. sekitar 71% Mm-mm. penduduk Indonesia itu mengalami sandwich generation Ya, betul, ini gitu. Jadi betul. banyak banget dan bisa termasuk fenomena sekarang ya gitu. Nah, kalau saya ngelihat dari teman-teman saya gitu ya, terus Mm-mm. habis itu dari konten-konten sosmed gitu Ya, ya, banyak dari generasi ini tuh yang mengeluh gitu ya soal kehidupannya. Karena memang secara gaji itu UMR ya Mas ya. mm. Tetapi ya udah setelah gajian habis gitu. Iya, Iya. iya. Itu mungkin relate ke saya sendiri ya. Jadi gaji itu habis untuk pengeluaran keluarganya Ya, gitu betul. ya. Dan generasi ini kan seperti burger gitu ya, kayak kayak hamnya gitu terapit Mm-mm. oleh dua roti. Nah, ini Mm-mm. diapit oleh dua generasi Iya, gitu yang dia harus menanggung dari kebutuhan gitu ya. Nah, dalam soal ini Mas, ini kan banyak teman-teman ini yang capek, yang ngeluh ya soal nasibnya ini. Karena kalau Mas Yadit melihat fenomena ini tuh seperti apa? iya. Sebenarnya kalau kita lihat sandwich ya, yang paling enak itu yang tengah sebenarnya. Hmm, Dagingnya yang tengah kan. iya betul. Itu yang Jadi dicari. dicari sebenarnya. Iya. Cuman kalau kita lihat fenomena sandwich gen ini sebenarnya sejak tahun 80-an ya di Amerika. Dan ini sebenarnya kalau kita pengen tahu aslinya gitu, dia itu punya tanggungan ke atas dan dia juga punya tanggungan ke bawah. Artinya kalau yang belum punya anak mungkin belum merasakan apa namanya tanggungan di bawahnya ya anak sama istri. Tapi rata-rata ini dialami oleh gen milenial ya. Kayak saya kemudian ada Mas Wirawan di sini. Tapi ini menjadi sebuah fenomena baru yang itu juga patut disyukuri gitu. Ketika kita dikasih sama Allah kesempatan, amanah untuk bisa membantu dalam tanda kutip, bahkan bertanggung jawab, apalagi kepada orang tua kita, itu kan menjadi sebuah kewajiban. Tapi yang perlu kita apa namanya disclaimer di sini bahwa sebelum kita menyelamatkan orang lain, kita harus bisa menyelamatkan diri sendiri kan gitu kan. Kalau ketika ada turbulence di pesawat misalnya kan, kemudian ada apa namanya oksigen yang masuk, apa namanya alat oksigen itu, kita membantu orang lain dulu atau membantu kita? Membantu Bantu kita kita dulu kan dulu. gitu, menyelamatkan kita dulu, kemudian kita menyelamatkan orang lain. Kalau sebenarnya kakek nenek kita sebelumnya sebenarnya juga sama gitu, cuman bedanya oma-oma sekarang, nenek kalau dibilang kalau saya punya anak, nenek sekarang ini beda dengan nenek yang zaman dulu misalnya. Kalau dulu mungkin eh, nenek kita punya aset mungkin ya tanah mungkin atau rumah. Tapi ketika sudah masuk ke orang tua, kemudian masuk ke kita anak, karena tidak memiliki literasi keuangan yang baik, maka aset ini berubah kepemilikan. Akhirnya aset ini dijual. Akhirnya aset ini tidak diproduktifkan atau bahkan membuka hutang satu kemudian menutup apa namanya hutang yang lain. Artinya ini menjadi sebuah fenomena. Yang terpenting adalah yang pertama bersyukur dulu menjadi generasi yang diharapkan bertanggung jawab ke atas dan ke bawah gitu kan. Karena kalau kita cuma mengeluh ya kan, nggak ada urusannya gitu, nggak ada selesainya. Cuman yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita menjadi apa namanya penanggung jawab itu dan kita mengalami itu,
yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kita memiliki literasi keuangan yang baik. Contoh gini, di tahun 2000-an misalnya, uang 1 juta itu ketika kita tarik di tahun 2024, kira-kira nilainya berapa Mbak Mia? Hmm, Bisa 500.000 kan? Jadi iya. 1 juta zaman itu dengan sekarang 1 juta nilainya pasti turun. Itu karena apa? Karena inflasi. Artinya ini menjadi penguat kepada kita bahwa generasi milenial dan Gen Z ini harus kita pahamkan tentang ekonomi makro misalnya, ekonomi mikro misalnya. Jadi teori gini maksudnya. Enggak, artinya kita memahami sebuah teori ekonomi gitu, karena saya juga di jurusan ekonomi syariah gitu. Harusnya mulai saat ini kita harus memahamkan gitu kepada anak kita bahwa belanja sesuai kebutuhan. Contoh misalnya gini. Jadi jangan kita membeli sesuatu yang kita tidak memiliki uang. Ya. Don't buy something that we don't have money misalnya. Mudah misalnya sekarang anak-anak sekarang pay later misalnya. Tapi ketika kita pay later misalnya atau yang lain misalnya itu kan kartu kredit misalnya. Kan kita nggak punya, hasilnya kita kan nggak punya uang untuk membayar bulan depannya misalnya kan gitu. Iya. Akhirnya kita memaksakan kan gitu. Ketika ini menjadi sebuah kebiasaan dalam tanda kutip, bahkan menjadi sebuah gaya hidup, ini yang berbahaya gitu. Misal kemana ada konten, ada milenial atau Gen Z itu yang membeli kopi seharga 147.000 gitu di sebuah kafe. Artinya kalau kita punya gaji 10 juta, itu kita sudah mengeluarkan berapa itu? 1,5% kita dari gaji untuk sekali ngopi kan gitu. Artinya literasi ekonomi ini kita harus kuatkan untuk semua kalangan hari ini gitu, sehingga kita tidak terjebak dalam dalam pengaruh. Karena yang berbahaya kan pengaruh dari luar gitu. Ketika kita membaca algoritma hari ini, maka kita akan dididik oleh algoritma kan gitu. Iya, betul. Sehingga saya ingin seperti si A, saya ingin seperti si B gitu kan. Tapi makanya anak-anak yang ngopi hari ini gitu di beberapa kafe itu sebenarnya mereka ingin menyelesaikan masalah itu, tapi pakai obat paracetamol, panadol gitu. Artinya untuk short term aja gitu. Makanya ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita edukasi ke masyarakat bahwa ini perlu kita edukasi seperti itu. Masalah literasi finansial itu ya, Mas ya. Juga ada komentar menarik ini terkait ngopi. Saya tuh pernah ngelihat komentar orang gitu ya. Kan sekarang harga kopi itu range 30 ribuan ya, Betul, Mas ya. betul. Terus ada yang komen gini, kalau kamu nggak bisa beli berarti kamu bukan marketnya. Kayak gitu. Waduh, dengan indeks ekonomik gitu ya Mas ya. Wah, susah ini. Berarti ya semua orang harusnya bukan marketnya gitu, karena ya kita sekarang untuk melihat masa depan gitu ya, untuk melihat kebutuhan pokok misalkan rumah gitu ya. Kalau dari saya selaku generasi Z gitu ya, saya tuh melihat itu adalah hal yang muskil gitu. Jadi memang anak-anak zaman now ini lebih ke memenuhi gaya hidup gitu mungkin ya. Jadi memang harus literasi finansial ini harus diedukasi seperti itu. Betul. Tapi kalau ngomongin generasi sandwich ini ya Mas ya, kan tadi di awal bilang sebenarnya mereka itu harus menanggung generasi atasnya, yaitu orang tuanya itu kan karena seperti bakti gitu ya, seperti bakti ingin menolong gitu ya keadaan orang tua gitu. Nah, tapi masalahnya ini tuh kayak hal yang repeat gitu, sesuatu yang berantai yang tidak pernah putus gitu. Karena ingin berbakti, akhirnya kehidupan dia sendiri ini tidak tertolong gitu, karena ya dia harus menghidupi orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam melihat hal ini banyak mereka yang pasrah gitu, banyak mereka yang hopeless. Ya udahlah, emang gini keadaannya, emang gua tuh hidup untuk menghidupi orang lain gitu. Nah, dalam hal ini itu kalau Mas Syadid melihat ini seperti apa Mas? Apakah memang seperti itu? Apakah harus ada pola pikir yang diubah gitu? Jadi intinya kita harus bisa berdialog ya
dengan yang di atas kita, karena sandwich kan atas bawah ya, dengan yang di bawah kita. Artinya ketika misalnya bolehlah makan bersama misalnya dengan keluarga. Kalau misalnya minta seminggu sampai 3 kali itu kan berat Iya betul. dalam hal misalnya refreshing misalnya kan. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan, kita sampaikan misalnya kan, ayah bunda sekarang saya belum bisa gitu kan, bolehlah kita, tapi tidak terus-terusan misalnya ini. Kita harus bisa membuka diri gitu. Bahkan dialog itu perlu kita sampaikan bahkan ke anak kita misalnya kan. Kalau memang itu bisa kita sampaikan dan itu menjadi sebuah literasi baru bagi orang tua misalnya. Kan kalau dulu orang tua kita kan banyak ya kayak beberapa literasi keuangan yang itu disampaikan di tabloid misalnya kan. Tapi kan tidak semua orang tua pada zaman dahulu itu mendapatkan literasi yang benar tentang keuangan kan gitu. Kalaupun misalnya pensiunan misalnya, ya minimal dari gaji setelah pensiun itu bisa dibuat semacam sistem misalnya gitu. Misalnya sepertiga untuk aset, kemudian sepertiga untuk hidup, kemudian sepertiga lagi untuk konsumsi misalnya. Menarik yang di podcastnya Raditya Dika misalnya. Sebenarnya kita seorang generasi muda ini hanya membutuhkan 3-4 miliar untuk kita siapkan untuk bisa hidup kita 20 tahun lagi ketika kita mau pensiun dini. Dan itu bisa kita buatkan di beberapa skema misalnya kan, di reksadana syariah misalnya kan gitu. Atau kalau di program wakaf namanya sukuk wakaf misalnya kan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang itu menjadi penguat ekonomi bagi dirinya, sehingga ketika dia tidak ada dalam tanda kutip misalnya, disiapkanlah anak-anak ini bagaimana mereka bisa mandiri sejak dini misalnya kan. Kita siapkan bisnis kecil-kecilan lah misalnya di rumah misalnya. Kalau Mbak Mia kan jualan bakery misalnya kan. Iya. Nah, bakerynya ini harus kita siapkan ini untuk masa depan anak kita gitu. Sehingga dari sinilah nanti akan terbentuk, oh ternyata ayah bunda saya ini seperti ini untuk mengelola keuangan gitu. Gitu ya. Sehingga kalaupun itu ada belanja non ekonomi misalnya yang itu sifatnya lebih konsumtif ya kan, kita cari yang prioritas misalnya. Contoh misalnya ketika ada saudara kita yang tiba-tiba kita beliin iPhone 17 Pro Max misalnya kan, kita sok-sokan kan ngasih hadiah misalnya. Ternyata ketika kita kasih Pro Max dia biasa aja. Kenapa? Yang dia butuhkan bukan Pro Max, bukan iPhone 17 ya, tapi ternyata cuma laptop misalnya yang harganya 4 juta 6 juta gitu. Akhirnya kan kita loss money-nya banyak gitu. Nah, pentingnya dialog, pentingnya kita komunikasi, pentingnya kita menyampaikan pendapat dan apa kebutuhan orang yang akan kita bantu, itu menjadi sebuah kalau saya bilang sebuah kejujuran mungkin ya, atau mungkin prestasi kali ya. Sehingga kalau kita membantu orang, kita membantu bukan sesuai keinginan kita gitu, tapi sesuai dengan apa kebutuhan dia. Iya betul. Kalaupun nanti misalnya ada orang tua kita misalnya, mohon maaf misalnya kita punya saudara 3 misalnya kan, kita share ke saudara-saudara kita, kira-kira bisa bantu apa untuk orang tua kita. Misalnya yang nomor 2 misalnya untuk listriknya misalnya kan, terus anak yang ketiga untuk kebutuhan yang lain misalnya. Nanti ini yang komunikasi ini yang diperlukan, sehingga sedikit demi sedikit memutus mata rantai sandwich ini akan semakin mudah. Sehingga jangan sampai generasi kita setelahnya ini kita menjadi beban juga jadi buat anak-anak kita gitu. Iya. Bahkan sudah diwanti-wanti, nanti kalau saya sudah ini ya gitu. Jadi kayak di Amerika sekarang itu 23% itu sudah mengalami sandwich generation. Tapi di beberapa negara maju misalnya di Denmark misalnya, itu nggak ada yang namanya sandwich generation. Kenapa? Karena dikelola negara gitu. Orang-orang sudah pensiun itu semua kebutuhannya dipenuhi, di cover oleh negara. Kesehatan, pendidikan, ya kan, MBG.
Di luar negeri ada MBG nggak ya? Waduh. Hah? Gimana? Aku Hanya dapat i MBG nggak di Denmark? Nggak, artinya seharusnya negara harus berperan juga. Kenapa ada sandwich generation? Karena negara tidak hadir. Kenapa saat ini semakin berat in this economy gitu kan bahasanya? Karena negara tidak hadir. Contoh misalnya kalau kita bicara solusi misalnya di tingkat kelurahan misalnya harusnya ada literasi keuangan bagi warga yang mau pensiun misalnya. Bikinlah pemberdayaan ekonomi di situ gitu. Dikuatkan dengan profiling warga yang dia siap memberikan apa untuk masyarakat. Artinya gini, ketika kita jualan misalnya Mbak Mia jualan roti. Kenapa Mbak Mia jualan roti? Karena ingin membantu orang yang perlu oleh-oleh misalnya. Membantu anak-anak ketika pagi yang nggak sempat sarapan beli roti di Mbak Mia kan gitu. Orang jualan itu kan karena ingin membantu. Saya jualan air misalnya. Kenapa saya jualan air? Karena saya ingin membantu orang yang kehausan, betul nggak? Betul. Kan gitu kan. Kalau kita tidak punya mindset, kan kita harus punya 3 set ya. Mindset, skill set, sama tool set. Ketika mindsetnya ini benar, maka barulah kita kasih skill, baru kita kasih tools, baru kita kasih modal. Mindsetnya aja nggak benar, gimana kita mau ngasih modal kan gitu. Makanya sekarang pemerintah ini berusaha untuk membuat lapangan kerja tapi berbasis kompetensi misalnya. Lapangan kerja berbasis kebutuhan pasar. Ya kan, lapangan kerja berbasis budaya lokal misalnya, sehingga ketika dana ini dikucurkan oleh pemerintah maka tepat sasaran. Nah disinilah pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis kelurahan misalnya, berbasis kecamatan, berbasis desa misalnya itu. Sehingga ketika ini pemerintah hadir mulai dari tingkat RT misalnya, kelurahan sampai tingkat pusat, maka kita bukan bermimpi yang mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi fail state lah, negara gagal. Jangan sampai kita menjadi negara gagal, karena ciri negara gagal itu apa Mbak Mia? Banyak orang keluar negeri, betul nggak? Betul. Banyak orang yang dia itu tidak ditampung di negaranya. Ketika orang banyak keluar negeri, artinya apa? Negara ini kan kosong. Iya, sudah sedikit nih. Iya, kosong. Orang-orang yang pintar itu kan keluar negeri. Ngapain Betul. keluar negeri coba? Dulu awal-awal misalnya, kayak negara yang sekarang ini well state itu, negara-negara yang maju dan makmur sejahtera itu, mereka semakin membawa diasporanya itu ke negaranya, sehingga dia diwajibkan untuk membantu negaranya di bidang apapun, sehingga negara ini hadir untuk masyarakatnya kan gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa kita pahami anak-anak kawan-kawan di Gen Z ini ya, bagaimana mereka juga bisa ikut membantu. Tadi masalah market, saya bukan marketnya, emang betul hadirnya beberapa coffee shop yang itu, yang dulunya saya melihat gini, anak-anak yang biasanya rumahan itu sekarang pada keluar semua. Yang belum pernah saya lihat di kafe-kafe, akhirnya ketika ada muncul kopi kenangan, dia tuh hadir di situ karena marketnya memang betul. Nah makanya pentingnya kita membaca market. Kita ingin tahu bagaimana market itu sesuai dengan produk kita, karena ada namanya fit market ya. Kenapa Mbak Mia jualan bakery misalnya, saya jualan kopi misalnya? Karena market saya sesuai dengan target market, sehingga ketemulah namanya produk yang sesuai dengan market kan gitu. Kalau misalnya kita jualan produk senilai 45.000 dinilai mahal misalnya kan, kayak sekarang yang kopi yang lagi viral tuh Mont Blanc misalnya kan, bacanya Mont Blanc apa Mont Blanc ya? Mont Blanc misalnya kan, Americanonya Itali. Kalau kata anak-anak Gen Z 45.000 itu mahal, karena memang vibe-nya beda gitu. Kita minum sesuatu yang
Ya itu dengan sesuai dengan marketnya kan gitu. Bahkan dicari, Lagi booming gitu lagi ya. booming, bahkan ketagihan kan gitu. Betul. Nah ini makanya pentingnya kita mulai saat ini belajar literasi, belajar market, sehingga apapun yang kita karyakan sesuai dengan market. Gitu Mbak Mia. Oke. Tadi menarik sih Mas, terkait 3 set ya? 3 set 3 betul. set, mindset, skill set, sama tool Tool set. set. Oke. Gimana Ini gimana? kan kayaknya 3 serangkaian gitu ya. Loh, iya betul Iya, ya. yang saling apa ya, saling memberi impact gitu, dari mindset kemudian jadi skill, Iya betul. kemudian bisa diaplikasikan. Nah, kalau untuk generasi sandwich nih Mas, kira-kira mindset yang diperlukan bagi mereka tuh apa sih? Hmm. Atau juga anak-anak muda, Gen Z juga selaku saya gitu ya. Mindsetnya nih yang harus diubah apa dulu kira-kira?